Shalom teman-teman, shalom saudara. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah online Citri Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online seperti ini. Kami mengucapkan selamat menikmati persekutuan yang indah, selamat menikmati hadirat Tuhan di rumah Anda masing-masing, dan selamat menikmati ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga besar Citri Bali, berikut pengumuman untuk minggu ini. Kami sangat berterima kasih untuk jemaat yang telah mendukung finansial gereja, untuk terus mendukung setiap finansial gereja dan juga setiap pelayanan gereja bisa mengirimkan melalui rekening gereja, link aja, GoPay, Dana, dan juga OVO. Untuk jemaat Citri Bali yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi tim doa kami dengan nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan selalu siap bersatu hati untuk membawa setiap doa dan juga beban jemaat Citri Bali. Khusus untuk bulan Oktober ini, setiap hari dan Selasa dan hari Kamis akan ada doa bersama by Zoom jam 8 malam dan link akan dikirimkan melalui Citri Church Bali Community. Dan untuk anak muda, youth, jangan dilewatkan ya setiap hari Jumat, dan setiap info akan dikirimkan melalui grup Unlimited Youth. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. You ready to praise Jesus? Come on, hadiratmu. Yesus kau dalamku, tiada yang lain selain dirimu. Oh oh oh, kau layak ditinggikan, kau layak disembah. Ku mau hidup dalammu dan kau hidup di dalam. Yesus kau ku sembah, Yesus kau dalamku, tiada yang lain selain dirimu. Oh oh oh, kau layak
bless your name above all names. Let heaven sings. Here I am, Lord Jesus. Here I am in your presence. Give you honor and glory. Here I am, stand in your grace. Jesus save me. Jesus save me. The heavens sing your praise. The earth will shout your fame. Jesus reign. You reign forever. Oh, you reign forever, Lord. Oh, Jesus, you everything. Oh, you are with me, Lord. So here I am, Lord. Here I am
Halo, Shalom Jemaat Sitri Bali, jemaat yang luar biasa, jemaat yang diberkati Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang spesial dan saya percaya ini waktu di mana Tuhan akan memberkati kita. Waktu Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berkemenangan lebih lagi. Perkenalkan, nama saya Heru Handoko. Saya mengucap syukur diberi kesempatan oleh Pastor Gail untuk menyampaikan sharing pada minggu ini. Dan ini menjadi satu yang luar biasa. Salam dari Sitri Solo, Sitri New Generation buat saudara semua yang ada di Bali. Ya, perkenalkan di PowerPoint ada keluarga saya. Saya memiliki satu istri, Elmar Juniko, dan 2 anak saya. Yang pertama laki-laki sudah kuliah, dan anak yang kedua juga barusan masuk ke kuliah di tahun ini. Dan mengucap syukur semua ada dalam keadaan baik. Di dalam masa pandemik seperti ini Tuhan memelihara kita semua, Tuhan menjaga, dan saya percaya Tuhan juga akan memberkati Pastor Wayan dan seluruh staf yang ada di Sitri Bali, Sitri Denpasar ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, pemulihan akan terjadi buat kita semua. Dan tema yang sangat luar biasa di bulan Oktober ini menjadi tema yang sangat luar biasa buat saya dan buat kita semua tentang overcome. Dan menurut Watchman nih, overcome adalah sebuah kehidupan yang normal bagi setiap orang percaya. Jadi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan adalah kehidupan yang normal bagi setiap orang percaya. Amin. Tetapi menurut banyak orang, kehidupan kita selama masih ada di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan masalah. Masalah akan berakhir. Menurut orang sih, sewaktu kita tidak di dunia lagi, atau sewaktu kita mengakhiri hidup di dunia, maka masalah akan berakhir. Jadi selama masih ada di dunia, orang bilang masalah itu akan ada, tantangan akan ada, kesulitan-kesulitan akan ada. Pendapat ini mungkin benar selama kita hidup penuh dengan masalah, berbagai tantangan, berbagai kesulitan, dan lain sebagainya. Tetapi bagi setiap orang percaya, semua tantangan, semua masalah, dan bagai kesulitan bisa diatasi. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengalahkan berbagai tantangan tadi, berbagai masalah dan persoalan tadi. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengucap syukur untuk Tuhan yang luar biasa seperti ini. Dan kita bisa mengenal Tuhan yang dahsyat seperti ini. Mari saya mau sharing buat saudara. Kita buka ayatnya di 1 Yohanes pasal 5 ayatnya 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebuah ayat yang sangat populer buat kita, tetapi saya akan ulang lagi buat saudara semua. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Kita semua orang-orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti kita adalah orang-orang percaya yang sanggup untuk mengalahkan dunia. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita ini, siapapun yang percaya kepada Tuhan, maka dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengalahkan dunia. Apapun masalahnya. Baik itu masalah keuangan, masalah pergaulan, masalah komunikasi yang tidak lancar, atau hubungan yang mengalami perselisihan, atau sulit untuk membangun hubungan satu sama lain, masalah keluarga di mana istri atau suami melakukan hal yang tidak baik, memiliki karakter yang tidak bagus, ada banyak gesekan, keluarga pecah. Misalnya hal itu terjadi dan itu menjadi satu kesulitan buat keluarga kita tersendiri, atau kesehatan kita terganggu, pendidikan kita yang sulit, yang kita susah untuk mencapai pendidikan tertentu, atau mungkin masa lalu kita yang kelam, masa lalu yang buruk, dan mungkin itu menjadi satu pergumulan buat kita tersendiri untuk sulit untuk maju, sulit untuk berhasil, atau kemampuan kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak mengerti ini. Mungkin ada banyak hal yang kita nggak tahu, sehingga kemampuan kita jadi pas-pasan saja. Kita mengalami kekecewaan, sakit hati, kepahitan, kita merasa tidak puas satu sama lain, mengalami tidak puas hidup di dunia ini, mengalami tidak puas bergaul dengan seseorang atau tinggal dalam keluarga tertentu. Mungkin kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang berat. Kita pernah difitnah, dianiaya, kita menjadi orang minder karena masa lalu yang tidak baik, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga, kelihatannya sangat berat sekali. Ya, di dalam usaha ada modal yang kurang, modal yang susah, target bisnis yang sulit tercapai, atau apapun juga.
ini menjadi masalah. Tetapi apakah masalah itu tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan? Apapun masalahnya, saya percaya sudah Tuhan kalahkan. Amin. Coba bayangkan, tidak ada satupun masalah yang tidak Tuhan kalahkan. Tidak ada satupun tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Semua kesulitan bisa diatasi. Amin. Semua orang yang memiliki masalah pasti akan menemukan jalan keluar kalau hidup di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Dan saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang percaya dan pasti akan diberi kemampuan untuk mengatasi masalah. Orang bilang, oh tidak semudah itu Ferguson. Ya, banyak orang ngomong gitu. Nggak gampang mengatasi masalah. Yes, memang yang terjadi adalah kita memang mengalami tantangan. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengatasi masalah. Bukan berarti tantangan, pergumulan, kesulitan tidak bisa kita atasi. Nggak mungkin masalah ini kita lewati, terlalu berat, terlalu susah. Kita mungkin nggak sampai untuk bisa menyelesaikan ini. Kita nggak sanggup menyelesaikan ini. Nggak mampu mental kita untuk menghadapi itu. Mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tapi saya mengajak buat saudara semua untuk percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya kepada apa kata orang. Tuhan sudah memberi kita kemampuan yang luar biasa untuk membuat kita menjadi orang menang, untuk menjadi orang yang sanggup untuk menghadapi berbagai tantangan selama kita hidup di dunia ini. Mari saya tunjukkan sebuah ayat, sekali lagi ayat yang populer, tetapi mari kita gali sama-sama ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan atau Tuhan yang hidup di dalamnya, maka dia memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Bukan kehidupan yang pas-pasan atau hanya sekedar bertahan dan bahkan kehidupan yang sulit dan tidak pernah berhasil. Tidak. Apapun kondisi kita sebelum mengenal Tuhan, mungkin lahir dari keluarga yang tidak baik, mungkin ada dalam sebuah kondisi di mana kita nggak bisa memiliki pendidikan yang bagus, atau mungkin kita tinggal dalam lingkungan yang kumuh, lingkungan yang jelek, pergaulan yang buruk, atau kita pernah mengalami luka batin, atau kita mengalami berbagai persoalan yang tidak mendukung keberhasilan, atau dalam sebuah situasi yang sulit untuk berhasil. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita punya hak untuk hidup berkemenangan. Kita punya hak untuk hidup dalam keberhasilan. Hanya orang yang hidup di dalam Tuhan saja yang memiliki kemampuan untuk hidup berkelimpahan. Jadi orang yang di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mari kita selidiki. Mari kita belajar satu sisi ini tentang kelimpahan. Kelimpahan dari kata Ibrani yang berasal dari kata perisos. Ya, perisos dari bahasa Yunani, ya, dari bahasa Yunani. Dan beberapa arti yang saya ambil adalah superabundan atau hidup yang berkelimpahan secara kuantitas, secara jumlah ini berkelimpahan. Wawasan yang banyak, pengetahuan yang banyak, sumber-sumber pengetahuan yang membuat kita makin pintar itu sangat banyak, kekayaan kita banyak, kebaikan kita, kesabaran kita sangat banyak. Ya, secara kuantitas kita memiliki sesuatu yang lebih. Kita memiliki kehidupan yang superior. Ya, jadi perisos mengandung arti superior atau unggul di dalam kualitas, ulung dalam kualitas kecerdasan kita, kepintaran kita, karakter kita, itu karakter yang unggul. Attitude kita, attitude yang unggul. Skill kita, kemampuan, potensi kita adalah kemampuan yang unggul.
Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kelimpahan itu sudah Tuhan berikan buat kita orang-orang percaya. Ya, kita menjadi orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar yang melebihi ukuran biasa saja. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang hidup dalam Tuhan adalah orang yang memiliki kemampuan yang unggul di atas rata-rata dan memiliki sumber yang banyak. Secara kuantitas kita unggul, secara kualitas juga kita unggul. Oleh karena itu mungkin kita bisa sebut sebagai kehidupan yang superior di dalam berbagai hal. Kehidupan yang superior di dalam banyak hal. Secara kemampuan fisik, mestinya kita unggul dari orang-orang biasa. Karakter kita unggul. Karakter kita jauh lebih bagus dari orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Secara kecerdasan intelektual, orang yang hidup dalam Tuhan mestinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Attitude kita sangat-sangat baik. Cara kita berkomunikasi itu juga sangat bagus. Amin. Memiliki daya tahan, ketahanan dalam menghadapi sesuatu jauh lebih hebat, jauh lebih kuat di atas manusia rata-rata yang lain. Skill kita mestinya unggul. Secara keuangan kita mestinya punya sumber yang sangat banyak. Cara membangun hubungan, cara membangun relasi kita juga lebih pintar daripada yang lain. Penampilan kita jauh lebih menarik daripada yang lain. Harusnya seperti itu orang yang hidup dalam Tuhan. Kesabaran kita lebih, orang mungkin sudah cepat marah dengan situasi tertentu, tetapi orang-orang mengenal Tuhan diberi kemampuan untuk sabar, untuk lebih bisa menghadapi situasi. Kita lebih tenang daripada yang lain. Kebijakan kita jauh lebih bijak daripada yang lain. Hikmat kita jauh di atas rata-rata daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kepemimpinan kita kuat. Orang-orang hidup dalam Tuhan mestinya punya roh kepemimpinan yang kuat dan bisa memimpin di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, dalam bidang apapun. Mestinya kepemimpinan kita sangat unggul. Ya, kita menjadi orang-orang yang jauh lebih tegas daripada orang-orang yang lain. Amin. Ketelitian kita sangat cermat. Lebih teliti daripada yang lain. Kita bukan orang-orang ceroboh. Ya, jadi mestinya orang-orang yang hidup dalam Tuhan adalah orang yang juga memiliki etos kerja atau punya keberanian lebih di atas rata-rata atau banyak hal yang lain. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Tetapi yang jelas orang-orang yang hidup dalam Tuhan memiliki kehidupan yang superior. Mari sama-sama katakan superior. Ya, semua kemampuan terbaik sudah Tuhan berikan kepada manusia yang hidupnya percaya kepada Tuhan atau hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Kemampuan terbaik sudah Tuhan berikan buat kita semua. Jadi bagaimana caranya kita untuk memiliki kehidupan berkemenangan? Ya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita hidup dalam kondisi yang pas-pasan atau kondisi yang gagal? Kita tidak mungkin ada dalam situasi gagal kalau kita hidup dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita tidak memiliki kehidupan yang berkemenangan kalau Tuhan sudah memberi kita kemampuan khusus yang luar biasa seperti tadi. Umat Tuhan, ya, dengar baik-baik, umat Tuhan, hidup ini tidak mudah, tetapi bukan berarti semua kondisi yang tidak mudah itu tidak bisa ditaklukkan. Memang hidup ini berat di dunia ini, selama kita di dunia, banyak tantangan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang harus kita taklukkan, tetapi saya percaya hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang membuat kita bisa berhasil di dalam semua kesulitan-kesulitan tadi. Umat Tuhan adalah umat yang berkemenangan. Amin. Umat Tuhan adalah umat yang berkemenangan. Tetapi apa yang ada dalam Yohanes tadi kita bisa melihat bahwa ada iblis atau digambarkan sebagai pencuri. Iblis tadi digambarkan sebagai pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri potensi terbaik kita. Maksudnya adalah seperti ini. Kita harusnya memiliki keunggulan di atas rata-rata, tetapi kita merasa bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun. Atau kita seperti kaum yang inferior, kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, kaum yang tidak memiliki potensi apapun yang hidup di dunia ini, sehingga hidup menjadi kalah, hidup menjadi pas-pasan, hidup menjadi menderita, hidup menjadi orang-orang yang gagal. Dan ternyata banyak umat Tuhan yang ada dalam kondisi seperti ini. Banyak umat Tuhan yang kalah bersaing. Banyak umat Tuhan yang gagal dalam hidup karena potensi terbaiknya sudah diambil dari si jahat. Ya, pencuri. Nah, kata pencuri tadi, pencuri yang ada di dalam Yohanes tadi adalah pencuri yang mengambil potensi terbaik daripada manusia. Kata pencuri
di dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama adalah lestes, yang kedua adalah kleptes. Yang pertama lestes. Lestes itu adalah mencuri dengan kekerasan. Saya mau jelaskan di sini. Mencuri dengan kekerasan. Salah satu contohnya adalah Barabas. Kalau bisa dilihat di Yohanes pasal 18 ayat 40, ya, si pencuri, si penyamun yang dibebaskan sewaktu Yesus mau disalibkan tadi, ya. Mencuri dengan kekerasan, misalnya merampok, merampas atau begal, penyamun, bajak laut, itu jelas-jelasan melakukan kekerasan, melakukan perampasan dengan terang-terangan, ya, lestes. Tetapi ada kata kleptes yang dikatakan sebagai mencuri secara diam-diam, mencuri yang tidak ketahuan, ya, nyopet di bis, nyopet dompet, ya, merasa yang dicopet nggak kehilangan apa-apa, giliran mau bayar sudah nggak ada uangnya, nggak ada dompetnya, kehilangan. Ya, dari kata kleptes ini keluar kata kleptomania. Ya, saya mau kasih contoh kehidupan kleptes yang seperti ini. Ya, cara kerjanya pencurian yang diam-diam ini. Saya mau ambil contoh anak nakal, anak yang mungkin kecanduan narkoba, dia suka kecanduan, dan sewaktu dia mulai kecanduan, mulai sakau, dia mencari sesuatu barang dari orang tuanya. Ya, anak nakal ini mencuri dagangan orang tuanya. Misalnya orang tuanya punya dagangan, dia ambil diam-diam dari kotak uang, dari kotak yang biasa dia nyimpan uang, ambil beberapa lembar. Orang tuanya nggak tahu kalau yang di dalam kotak itu berkurang nilainya. Ya, tetapi uangnya sudah berkurang jelas. Ya, dia ke lemari, ambil perhiasan, bisa emas, bisa permata yang lain, dan mungkin juga dia bisa ambil sertifikat tanah, diambil sertifikat rumah, digadaikan, BPKB jadi jaminan hutang. Jadi barang-barang itu diambil, lemari nggak dirusak, lemari nggak dibongkar, tetapi semua sudah diambilin, semua barang berharga sudah diambil. Mungkin keluarga itu masih menggunakan rumahnya, dia masih menempati rumahnya, mobilnya masih dipakai, lemari pun tidak ada yang rusak, semua kepemilikan barang berharga serasa masih dimiliki, tetapi sebenarnya itu sudah hilang. Rumah dan tanah sebentar lagi disita bank, mobil sebentar lagi diambil oleh debt collector. Terus apalagi perhiasan, mau ambil perhiasan untuk nebus semuanya, ternyata perhiasannya sudah hilang, sudah habis. Ya, sertifikat juga sudah hilang. Keluarga ini kehilangan segalanya. Keluarga ini menjadi gelandangan, tinggal di jalan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harta lagi, tidak punya fasilitas lagi. Padahal dia sebenarnya adalah orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Cuma secara diam-diam, awalnya ada orang yang mengambil, ada orang yang mengambil sesuatu yang berharga dari keluarganya, dan akhirnya orang itu menderita, orang itu menjadi gelandangan, orang itu hidup susah. Karena apa? Karena ada yang mencuri secara diam-diam, dan dia menyadari ini habis semuanya, dan akhirnya dia menjadi orang yang tidak berdaya. Karena apa? Karena ada yang mencuri secara diam-diam, awalnya nggak tahu, tetapi ternyata dia sudah kehilangan apa yang berharga dalam dirinya. Alkitab menulis pencuri tadi adalah kleptes, mencuri secara diam-diam. Alkitab yang ada di Yohanes pasal 10 ayat 10 tadi, kata pencuri tadi yang dipakai adalah bukan pencurian secara terang-terangan, tetapi pencuri diam-diam. Jadi kita dicuri, tetapi kita merasa tidak kecurian. Kita merasa semua normal. Padahal ada sesuatu yang berharga yang sudah dicuri. Kita merasa aman-aman saja, padahal sudah tidak ada lagi yang berharga dalam hidup kita. Kita merasa biasa saja sewaktu kita nggak mencapai prestasi terbaik kita. Kita merasa wajar kalau kita hidup di dalam kesulitan, kita hidup di dalam penderitaan, atau kita merasa nggak ada masalah sewaktu kita kalah bersaing. Wah, memang dia lebih pintar, memang dia lebih hebat, memang dia lebih kaya, memang dia lebih mampu untuk atasi ini. Dan kita mungkin merasa hidup pas-pasan ini menjadi satu yang ini nasib kita. Oh, mungkin ini sudah takdir, hidup kita kayak gini. Sewaktu mengalami kesulitan, kita merasa ini sebagai sesuatu yang wajar. Dan mungkin sangat manusiawi kalau kita hidup sulit, kita hidup susah. Mungkin juga kita merasa biasa saja sewaktu kita kehilangan kekudusan kita karena pergaulan bebas.
Mungkin kita menjadi remaja yang normal sewaktu kita ikut-ikutan bandel. Sewaktu teman-teman mengajak kita dalam kehidupan malam, kehidupan yang narkoba, sebagai anak muda kayak gini, biasalah kayak gini mah. Tetapi itu merusak potensi kita. Mungkin kita menemukan berbagai alasan dalam kehidupan kita untuk kita tidak bisa mencapai potensi terbaik kita, untuk kita tidak mendapatkan prestasi terbaik kita. Alasan mungkin bisa saja kita temukan, tetapi ini sangat kontradiktif dengan janji Tuhan. Sepertinya hal-hal ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan janjikan bagi umatnya. Kita dijanjikan sebagai umat yang berkemenangan, dan kita adalah umat yang sanggup mengalahkan berbagai persoalan yang ada di dunia ini. Tetapi ternyata kita alami adalah kehidupan biasa-biasa saja, kehidupan yang sengsara, kehidupan susah, kehidupan yang bertahan saja, dan kita nggak mengalami kehidupan ada dalam potensi terbaik kita. Kita nggak ada pencapaian tertentu yang membuat kita menjadi orang-orang berhasil. Saya mau kasih kesaksian di dalam kehidupan saya. Di dalam kehidupan pribadi saya dulu waktu kecil tidak pandai bicara, atau lebih cenderung gugup, gagap, nggak lancar ngomong. Ya, saya tidak pernah bicara banyak di depan orang banyak, dalam kumpulan orang banyak. Sampai saya kuliah, saya belum lancar bicara di depan banyak orang. Ini gara-gara waktu saya kecil, saya dianggap sebagai anak nakal. Suara saya tidak pernah dihargai, suara saya nggak pernah didengar, dan saya bertumbuh menjadi orang yang disebut sebagai anak nakal, dan menjadi remaja yang minder karena sebutan-sebutan tadi. Saya menjadi seorang pemalu, saya menjadi orang yang takut bicara, dan saya bertumbuh untuk menjadi remaja yang tidak bisa bicara di depan banyak orang. Bahkan dalam kelompok kecil sekalipun, saya nggak berani untuk bicara. Saya merasa ini satu yang biasa. Saya merasa bahwa memang saya nggak pandai bicara. Saya merasa ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang salah dalam kehidupan saya. I'm fine, memang saya kayak gini. Saya memang nggak sama dengan orang lain yang pandai bicara. Jadi sewaktu ada dalam kumpulan tertentu, sewaktu ada dalam kepanitiaan, sewaktu ada acara-acara pemuda, acara-acara sekolah, saya mungkin bisa terlibat, tetapi hanya jadi seksi dekorasi, perlengkapan, angkat-angkat tikar, gulung-gulung kabel, pasang alat musik, tetapi nggak pernah main musik. Ya, itu yang terjadi. Dan saya merasa sekali lagi itu sebagai sesuatu yang biasa. Karena saya tidak pandai bicara, saya nggak pernah jadi ketua, saya nggak pernah jadi sekretaris yang biasa mimpin rapat, mimpin diskusi, atau lain sebagainya. Dan saya memilih untuk bekerja di belakang. Saya bekerja di belakang layar, saya bekerja sekali lagi hanya sebagai orang yang angkut-angkut, sebagai orang yang beres-beres, itu aja. Sampai saya bertobat, saya tetap memiliki kondisi yang seperti itu. Di dalam kelompok kecil pun, sekali lagi saya tidak bisa bicara. Saya untuk suruh kesaksian, untuk sampai lulus sekolah, sampai masuk kuliah, saya nggak pernah bisa bicara. Untuk kesaksian saja saya nggak bisa. Dalam kelompok 3-5 orang. Jadi kondisi seperti ini terus berlanjut. Saya merasa, ya saya memang kayak gitu. Saya nggak pandai bicara. Tetapi sewaktu kuliah, di masa kuliah itu juga, ya Tuhan memanggil saya untuk menjadi perintis jemaat, lalu menjadi seorang gembala. Waktu itu saya belum bisa bicara di depan banyak orang. Pelayanan saya di dalam gereja pun nyiapkan alat musik, gulung-gulung kabel, bikin spanduk kalau ada acara, ya seksi perlengkapan, dekorasi, itu aja terus kalau dalam kepanitiaan. Tetapi saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Sekali lagi saya belum gembala, tetapi sewaktu mahasiswa ada panggilan dalam diri saya untuk menjadi seorang gembala. Saya merasa bahwa ini sebagai sesuatu yang biasa. Kemampuan saya tidak sama dengan orang lain. Tetapi sekali lagi, saudaraku, puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Sedikit demi sedikit, saya mulai bisa bicara, berani bicara di depan banyak orang. Saya mulai jadi pemimpin sel, saya mulai jadi pemimpin di dalam rumah pemuritan, menjadi salah satu pemimpin area di dalam jemaat, merintis beberapa jemaat dan membantu mengembangkan jemaat, ya terutama di Pulau Jawa, di Bandung, Tegal, Purwokerto, Salatiga, Solo, Malang, Surabaya. Ada beberapa kota yang lain yang bantu dirintis dan saya bantu juga mengembangkan. Sekarang saya mengembalakan sebuah jemaat di Solo, menjadi pembicara di berbagai kota. Bahkan
ke luar negeri. Saya sempat diundang untuk menjadi seorang pembicara, ya, menjadi ketua dalam berbagai acara besar di kota, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu menuntut saya untuk bicara di depan banyak orang. Ternyata saya bisa bicara di depan banyak orang. Tuhan mengembalikan apa yang pernah dicuri oleh si jahat di dalam kehidupan saya, yaitu kemampuan bicara di depan orang, di depan banyak orang, di depan ratusan bahkan ribuan orang. Dulu saya merasa wajar, merasa biasa saja sewaktu saya nggak bisa bicara, sewaktu saya nggak mau bicara, nggak berani bicara di depan banyak orang. Tetapi kondisi ini membuat saya menyadari bahwa Tuhan mengembalikan potensi saya untuk bisa menjadi orang yang bisa bicara di depan banyak orang. Dan bisa bicara seperti ini, di hadapan saudara, saya bisa bicara dan mengucap syukur kalau saya sekarang bisa bicara di depan banyak orang. Jadi, saudaraku, banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kita sudah menjadi manusia yang inferior, manusia yang rendah, manusia yang tidak berdaya, yang lemah dan tidak berarti. Banyak di luar sana, banyak orang, termasuk saya, menyadari bahwa kondisi yang seperti ini, kondisi yang biasa. Mari saudara sadari ini, dan mari sadarkan orang lain juga bahwa ini tidak biasa. Kita dipanggil untuk berkemenangan. Amin. Nah, banyak umat Tuhan atau orang percaya bahwa kondisi seperti ini, sekali lagi kondisi yang biasa-biasa saja dan sangat normal. Tetapi di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mestinya pandai untuk menghadapi tantangan, berani untuk menghadapi tantangan, dan kita menang terhadap tantangan itu. Amin. Kabar baik pada saat ini, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan atau kemampuan kita untuk mendapatkan segala kelimpahan. Saudaraku, kelimpahan bukan sekedar uang atau harta yang banyak. Kelimpahan adalah sebuah potensi yang Tuhan berikan untuk membuat kita berhasil di dunia ini. Amin. Jadi bagaimana caranya kita supaya kembali menemukan kehidupan yang superior, supaya kita bisa overcome di dalam berbagai persoalan kita? Satu-satunya cara adalah kembali kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia. Mari kita sama-sama baca di Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudaraku, kita perlu banyak berdoa supaya kita melekat pada Tuhan. Selain kita dekat dengan Tuhan, doa juga adalah melindungi kita dari berbagai pencobaan, supaya kita bisa menang terhadap pencobaan. Artinya, iblis berusaha untuk mencobai kita, menggagalkan kita, untuk kita bisa hidup di dalam hidup yang berkemenangan. Iblis mengajak kita untuk kita buang-buang waktu. Iblis mengajak kita untuk kita tidak menggali potensi kita. Iblis mengajak kita untuk kita tidak rajin di dalam ibadah, untuk kita kehilangan hal-hal yang baik. Iblis mengajak kita untuk membuang-buang uang, membuang-buang harta, hidup foya-foya, dan kita kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk dapatkan hal yang lain. Kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena potensi terbaik itu sudah dicuri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, kita kembali kepada pribadi yang memberikan potensi itu, kepada pribadi yang memberikan kelimpahan itu. Mari kita temukan kembali hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya potensi terbaik yang Tuhan akan kembalikan dalam diri kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita kuasanya, Tuhan juga memberikan rohnya, dan kita menjadikan umat yang berkemenangan. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang melewati berbagai tantangan, melewati berbagai kesulitan. Di awal tadi, saya sudah sebutkan sebagian daripada persoalan yang kita hadapi, kesulitan atau pergumulan yang kita hadapi. Tetapi semua tantangan, semua persoalan itu bisa kita lewati. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikan kita keberhasilan. Tuhan menjanjikan kita untuk menjadi orang yang overcome terhadap persoalan yang sedang ada dalam diri kita. Bahkan kita juga punya kesempatan untuk mendapatkan pemulihan, dapatkan kondisi-kondisi dalam keuangan, dalam kesehatan, di dalam pergaulan, di dalam masa lalu atau apapun juga yang sudah tidak baik. Tetapi Tuhan mau pulihkan kita dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita berkemenangan dalam banyak hal. Amin. Dan saya percaya ini tema yang luar biasa, dan kita akan memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam banyak hal. Amin.
Shalom semuanya, mari kita berdoa syafaat dari rumah kita masing-masing. Dan adapun pokok doa hari ini adalah yang pertama adalah kita mau berdoa untuk jemaat Sitri Bali. Dan ada beberapa jemaat Sitri Bali yang sakit. Dan yang kedua kita berdoa untuk gembala dan para elders di Sitri Bali. Dan yang ketiga kita berdoa untuk bangsa negara. Dan yang terakhir kita berdoa untuk Bali dan Denpasar. Dan saya akan memimpin dalam doa ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dari rumah kami masing-masing Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan bersatu hati untuk jemaat Sitri Bali Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, buat seluruh jemaat Sitri Bali Tuhan, untuk berkat-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kami melepaskan berkat bagi mereka, memberkati keluar masuk mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan ada beberapa jemaat Sitri Bali Tuhan yang sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami percaya Bapa bahwa kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Dan Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Ryan dan Pastor Gel saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang mengurapi dia lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang terus memulihkan kesehatannya Bapa, kekuatan Tuhan yang daripada Tuhan terus menyertai dan menjadi bagian mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Joshua juga Tuhan, semuanya, seluruh keluarganya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekarang mereka menjadi pemimpin yang luar biasa di gereja Sitri Bali Tuhan. Urapan-Mu nyata Tuhan, kasih-Mu nyata atas kehidupan keluarga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Denpasar Tuhan Yesus, Pulau Bali Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu Tuhan nyata atas Pulau Bali Tuhan Yesus. Engkau memberikan damai sejahtera atas Pulau Bali ini Bapa, sukacita Tuhan, dan kami sudah merasakan itu semua Tuhan di Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa itu semuanya Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai Pulau Bali. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan Tuhan Pulau Bali ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Engkau jadikan Pulau Bali ini Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga kota Denpasar ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang terjadi Tuhan di Denpasar ini semua. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan Yesus nyata atas kota Denpasar ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan Yesus mengurapi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau penuhi bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan Yesus. Jauhkan dari Tuhan, dari pemberontakan Tuhan Yesus, kerusuhan apapun itu bentuknya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan Yesus dalam untuk memimpin, untuk membentuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Pak Jokowi khususnya Tuhan sebagai presiden Tuhan, mari Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dia, kekuatan Tuhan Yesus Engkau nyatakan atas dia Tuhan Yesus, sehingga apapun Tuhan keputusan-keputusan yang mereka berikan bersama jajarannya Tuhan Yesus itu tepat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami mengimani Bapa, kami menerima berkat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, setelah kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama-sama, meskipun secara jarak jauh, ya, tetapi kami tetap disatukan oleh satu nama, nama Yesus. Dan karena itu saya mau berdoa bagi saudara.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, inilah saatnya di mana kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.